Ikut Yesus, keuangan kita akan berbuah, atau kita akan diberkati, atau kita akan banyak uang. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Tidak ada orang yang mau ikut Yesus kalau keuangan kita tidak berbuah. Dari sini kita melihat seolah-olah bahwa orang ikut Yesus itu karena berkatnya berbuah. Ini adalah sesuatu yang harus kita cermati. Kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Kalau Bapak Ibu nggak berbuah secara keuangan, terus kita bilang gini, bro, ayo ke BMC ikut Yesus. Emang kenapa ngajak-ngajak ke BMC? Supaya miskin kayak aku. Ada orang yang mau ikut nggak? Nggak mau. Di mana-mana orang lebih seneng foto di pohon yang buahnya banyak. Ya kan ibu-ibu, begitu bunganya banyak, Papa cepetan Pak foto. Gitu. Coba kalau pohonnya kurus kering ini, Pak cepetan pohonnya kurus udah mau mati, cepetan foto. Nggak ada orang yang tertarik. Tuhan mau keuangan kita berbuah supaya orang percaya Yesus itu hidup. Keuangan kita berbuah kalau kita ikut Yesus. Ini adalah prinsip yang mengarah kepada teologi kemakmuran. Ikut Yesus pasti kita diberkati. Ikut Yesus pasti keuangan kita berbuah. Ketika kita mengatakan dan selalu memberikan jargon atau slogan ikut Yesus, keuangan kita berbuah. Yang menjadi pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau misalnya ada orang ikut Yesus tapi keuangannya tidak berbuah, apakah dia itu bukan orang yang ikut Yesus? Orang sering mengatakan ini adalah orang yang tidak sungguh-sungguh, atau bisa saja orang berkata ada dosa yang belum dibereskan. Tapi benarkah demikian? Kalau kita melihat sejarah perjalanan iman Kristen, bahkan kalau kita melihat bagaimana realita yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, bahwa berkat itu atau keuangan berbuah itu bukanlah yang terutama. Karena apa? Karena kedatangan Yesus ke dunia ini tidak menawarkan keuangan yang berbuah. Tetapi Yesus meminta kita untuk percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Kalau begitu bagaimanakah posisi berkat atau bagaimanakah posisi keuangan bagi kehidupan orang Kristen? Harus diingat bahwa pahlawan-pahlawan iman atau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu tidak semuanya, tidak selalu, ada kata tidak selalu itu keuangannya berbuah atau berkatnya melimpah. Ada banyak kok orang yang sungguh-sungguh tapi juga dia dalam hidupnya itu dia tidak bertumbuh dalam hal materi, tetapi dia bertumbuh dalam hal iman kepada Allah. Karena memang ikut Yesus itu tidak dijanjikan Anda jadi orang kaya. Ikut Yesus itu tidak dijanjikan Anda akan mengalami keuangan yang berbuah. Tetapi yang dijanjikan itu adalah, yang menjadi tujuan akhir itu adalah bagaimana kita memperoleh keselamatan. Kalau begitu, kalau misalnya kita mengikut Tuhan Yesus lalu kemudian Tuhan mempercayakan berkat-berkat, itu hanya sebagai bonus. Kalau dikatakan itu bonus, berarti itu bukan yang terutama. Yang terutama itu adalah jiwa kita diselamatkan. Dan kalaupun kita dipercayakan Tuhan akan bonus itu, keuangan yang bertumbuh, atau kita diberkati secara materi, ingat, itu bukan segala-galanya. Ada banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian meninggalkan Tuhan karena kecewa dia ikut Tuhan tidak diberkati. Kita melihat dalam Yohanes 6 ayat 66 dikatakan seperti ini. Yohanes 6 ayat 66 berkata seperti ini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau kita perhatikan Yohanes 6 ayat 66 ini,
Dikatakan ada banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Mengapa mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus? Masalahnya mereka kecewa. Mereka berpikir yang lain, tetapi yang Tuhan Yesus maksud bukan itu. Jadi kalau kita punya pikiran bahwa ikut Yesus itu pasti keuangan berbuah, dan kalau orang ikut Yesus keuangannya tidak berbuah, orang kemudian nggak mau ikut Yesus, itu adalah prinsip yang salah. Karena apa? Karena ikut Yesus bukan bicara mengenai materi, ikut Yesus bukan bicara mengenai keuangan yang berbuah. Itu duniawi. Tapi lebih daripada itu, lebih daripada materi, ada hal yang lebih berharga dari itu adalah keselamatan, kehidupan yang kekal. Karena kehidupan kekal tidak berbicara mengenai keuangan yang bertumbuh. Salam, Tuhan Yesus memberkati.